Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa di perkuliahan kita di mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Berjumpa dengan saya Wahib Asyahri selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Nah, kepada seluruh mahasiswa diharapkan untuk dapat menyimak mengikuti proses perkuliahan kita dari awal sampai akhir sehingga materi ini pun dapat dipahami dengan baik. Oke, mari kita mulai. Bismillah. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan keempat di mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, kita akan membahas tentang bidang ilmu politik, serta hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah dan filsafat. Nah, yang pertama kita bahas adalah bidang-bidang ilmu politik. Ini masuk kepada perkembangan materi sebelumnya tentang sejarah perkembangan ilmu politik ya. Dalam Contemporary Political Science oleh terbitan UNESCO pada tahun 1950, ilmu politik dibagi dalam 4 bidang. Yang pertama, bidang pertama yaitu teori politik, yang terdiri dari teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik. Yang kedua, ada bidang lembaga-lembaga politik, yang terdiri dari undang-undang dasar, pemerintah nasional, pemerintah daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, serta perbandingan lembaga-lembaga politik. Nah, yang ketiga, bidang ketiga yaitu partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Terdiri dari partai-partai politik, golongan-golongan, dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi, serta pendapat umum. Dan untuk bidang yang terakhir, bidang yang keempat ada hubungan internasional, yang terdiri dari politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional, serta hukum internasional. Teori politik yang merupakan bidang pertama dari ilmu politik adalah bahasan sistematis dan generalisasi-generalisasi dari fenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif sejauh menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik, tetapi juga dapat bersifat menggambarkan deskriptif atau membandingkan komparatif atau berdasarkan logika. Ide-ide politik sering juga dibahas menurut sejarah perkembangannya. Oleh karena setiap ide politik selalu erat hubungannya dengan pikiran-pikiran dalam masa ide itu lahir. Ide politik itu tak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai, norma-norma, dan prasangka dari masanya sendiri. Dan karena itu, karya-karya dari filsuf-filsuf serta ahli-ahli politik hendaknya dibahas dengan menyelami masa sejarahnya. Di universitas, cara membahas ini, sejarah perkembangan ide politik, merupakan mata kuliah yang penting. Kupasan berdasarkan sejarah ini di negara-negara barat biasanya mulai dari zaman Yunani kuno dalam abad ke sebelum Masehi sampai abad ke-20 ini. Kita lanjut pada bidang kedua, yaitu bidang kedua dari ilmu politik, lembaga-lembaga politik. Seperti misalnya pemerintah mencangkup aparatur politik teknis untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Hubungan antara lapangan pertama dan lapangan kedua sangat erat, sebab tujuan-tujuan sosial dan politik biasanya ditentukan dalam filsafat dan doktrin politik. Bidang ketiga yaitu mengenai partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Banyak memakai konsep-konsep sosiologis dan psikologis dan sering disebut political dynamics. Oleh karena sangat menonjolkan aspek-aspek dinamis dari proses-proses politik. Perkembangan penelitian ilmu politik sejak tahun 1950 menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial yang telah mengakibatkan bertambahnya pengkhususan-pengkhususan. Hubungan internasional dan politik luar negeri ada kecenderungan untuk berdiri sendiri dan di beberapa negara merupakan fakultas tersendiri. Suatu bidang yang akhir-akhir ini berkembang dan sangat penting bagi negara-negara berkembang adalah pembangunan politik atau political development. Studi ini meneropong akibat dari pembangunan cepat di bidang sosial dan ekonomi atas tatanan masyarakat. Studi ini juga mempelajari peranan dari lembaga-lembaga politik dalam mempengaruhi perkembangan dan pembangunan. Masalah pembangunan politik erat hubungannya dengan negara-negara yang baru saja memerdekakan diri. Jadi proses dekolonisasi dan proses mencapai kemerdekaan sangat relevan dalam studi ini.
Masalah yang diteropong antara lain akibat dari perubahan sosial dan ekonomi atas lembaga-lembaga pemerintahan dan atas partisipasi politik. Peranan golongan elit, pola-pola kepemimpinan, peranan pendidikan sebagai sarana pembangunan, dan integrasi sosial dari golongan-golongan minoritas. Nah, itu tadi tentang materi kita yang pertama, yaitu bidang-bidang dalam ilmu politik. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Seperti diterangkan di atas, sejak dahulu kala ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik. Oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut. Perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik ialah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa yang lampau, dan inilah yang menjadi tujuannya. Sedangkan sarjana ilmu politik biasanya lebih melihat ke depan atau future oriented. Bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah, teristimewa sejarah kontemporer, oleh sarjana ilmu politik hanya dipakai untuk menemukan pola-pola ulangan yang dapat membantu untuk menentukan suatu proyeksi masa depan. Sarjana ilmu politik tidak puas hanya dengan mencatat sejarah, tetapi ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik yang memungkinkannya untuk dalam batas-batas tertentu menyusun suatu pola perkembangan untuk masa depan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan dapat diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu. Untuk kita Indonesia, mempelajari sejarah dunia dan sejarah Indonesia khususnya merupakan suatu keharusan. Sejarah kita pelajari untuk ditarik pelajarannya agar dapat menyusun agar dalam menyusun masa depan kita tidak terbentur pada kesalahan-kesalahan yang sama. Misalnya, perlu sekali kita mempelajari revolusi-revolusi yang telah mengguncangkan dunia, yaitu revolusi Prancis, Amerika, Rusia, dan Cina, supaya gejala revolusi yang telah kita alami sendiri dapat lebih kita mengerti dan tarik manfaatnya. Begitu pula, misalnya perlu sekali kita mempelajari faktor-faktor yang telah mendorong Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI, untuk menyelenggarakan pemberontakan Madiun pada tahun 1948 dan gerakan 30 September pada tahun 1965, supaya peristiwa-peristiwa semacam itu dapat dihindarkan di masa depan. Usaha kita untuk meneliti sejarah kontemporer secara ilmiah masih sangat terbatas. Sarjana ilmu politik asing banyak menulis mengenai sejarah kontemporer Indonesia, seperti misalnya George M. C. Tekahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, yang membahas masa revolusi tahun 1945 sampai pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Herbert Faith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, yang membahas masa 1949 sampai 1959. Dan ada Daniel S. Leff dengan judulnya The Transition of Guided Democracy, yang membahas masa peralihan ke demokrasi terpimpin. Tokoh-tokoh kita sampai sekarang membatasi diri pada penulisan sejarah secara memoir atau kenangan-kenangan, seperti Soekarno yang berjudul An Autobiography as Told to Cindy Adams. Nah, Muhammad Hatta, Sekitar Proklamasi, ada Adam Malik, Riwayat Proklamasi Sewakah dari Zaman ke Zaman, TB Simatupang dengan judulnya Laporan dari Banaran, dan sebagainya. Barulah pada tahun selanjutnya suatu tim ahli di bawah pimpinan Sartono Kartodirjo berhasil menerbitkan Sejarah Nasional Indonesia. Perlu juga disebut di sini buku Menjadi Indonesia tulisan Prakitri T. Simbolon pada tahun 2000. Nah, itu tadi perkembangan dari hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain yang masuk dalam aspek sejarah. Sekarang kita masuk pada hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat. Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta atau universe dan kehidupan manusia.
Filsafat menjawab pertanyaan seperti apakah asas-asas yang mendasari fakta? Apakah yang dapat saya ketahui? Apakah asas-asas dari kehidupan? Filsafat sering merupakan pedoman bagi manusia dalam menentukan sikap hidup dan tingkah lakunya. Ilmu politik terutama sekali erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai atau value dari negara. Negara dan manusia di dalamnya dianggap sebagai bagian dari alam semesta. Dalam pandangan filsuf Yunani kuno, filsafat politik juga mencangkut dan erat hubungannya dengan moral, filosofi atau etika, ethics. Etika membahas persoalan yang menyangkut norma-norma baik buruk seperti misalnya tindakan apakah yang boleh dinamakan baik atau buruk, manusia apakah yang boleh dinamakan manusia baik atau buruk, apakah yang dinamakan adil atau tidak adil. Penilaian semacam ini jika diterapkan pada politik menimbulkan pertanyaan sebagai berikut. Apakah seharusnya tujuan dari negara? Bagaimana seharusnya sifat sistem pemerintahan yang terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut? Bagaimana seorang pemimpin harus bertindak untuk keselamatan negara dan warganya? Dengan demikian, kita sampai pada bidang filsafat politik yang membahas masalah politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai atau value system dan norma-norma tertentu. Contoh dari pandangan bahwa ada hubungan erat antara politik dan etika tercermin dalam karangan filsuf Yunani Plato, Politeia, yang menggambarkan negara yang ideal. Di negara-negara barat, pemikiran politik baru memisahkan diri dari etika mulai abad ke-1 dengan dipelopori oleh negarawan Italia Niccolo Machiavelli. Akan tetapi di dunia barat, akhir-akhir ini kembali timbul perhatian baru tentang filsafat dengan munculnya buku A Theory of Justice, karangan John Rawls tahun 1971. Rawls memperjuangkan distribusi kekayaan secara adil atau equity bagi pihak yang kurang mampu. Nah, itu tadi hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat. Kita masuk hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok atau grup. Mereka mempelajari tingkah laku manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Cara penglihatan ini berdasarkan gagasan bahwa manusia itu tidak dapat hidup tersendiri, tetapi selalu hidup dalam komunitas atau berkelompok. Gagasan bahwa secara mutlak manusia merupakan anggota kelompok atau grup bukanlah penemuan baru. Sejak kira-kira tahun 400 sebelum Masehi, filsuf Yunani Aristoteles berkata bahwa manusia merupakan zoon politikon atau makhluk sosial atau makhluk politik, dan bahwa manusia yang hidup sendiri adalah dewa atau binatang. Mengenai ilmu-ilmu yang ada, apa yang termasuk ilmu sosial tidak ada persesuaian paham. Misalnya sarjana-sarjana seperti Bert F. Hoselis dan Edwin Seligman menyebutkan sejarah sebagai salah satu ilmu sosial, tetapi tidak menyebut ilmu administrasi atau ilmu komunikasi. Ada juga pihak lain yang menyangkal bahwa sejarah merupakan suatu ilmu sosial. Sementara itu, ilmu administrasi dan ilmu komunikasi di berbagai perguruan tinggi diperlakukan sebagai ilmu sosial. Berhubung ada perbedaan pendapat ini, ada baiknya disebut di sini ilmu-ilmu yang oleh badan internasional seperti UNESCO disebut sebagai ilmu sosial, yaitu sosiologi, psikologi sosial, antropologi budaya, hubungan internasional, ilmu hukum, ilmu politik, ekonomi, statistik, kriminologi, demokrasi, dan ilmu administrasi. Nah, itu tadi mengapa ilmu-ilmu sosial tidak ada persesuaian paham. Tapi kita sini mengambil dari badan internasional seperti UNESCO yang mengelompokkan ilmu sosial tadi. Nah, itu dulu untuk materi kita pada hari ini. Pada pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan tentang hubungan politik dengan ilmu pengetahuan lain yang sosial seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu ekonomi, ilmu bumi dan lainnya. Nah, itu kan kita bahas pada minggu depan. Nah, baik, demikian dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Diharapkan kepada seluruh mahasiswa juga untuk menambah
pengetahuan kita, materi kita pada hari ini baik dari buku maupun artikel jurnal, sehingga memperkaya khazanah pengetahuan kita. Saya Wahib Asyari, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.